الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala maba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita diridhoi oleh Allah. Semoga ini menjadi tanda kita mendapatkan rahmat Allah, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang kemarin kita bahas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Amin amin ya rabbal alamin. Min alamatin najh fil nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Min alamatin najh iku setengah saking tondo-tondo kabejonan, kasuksesan fin nihayat ing dalam pungkasan ar-ruju' utawi bali ilallahi marang Allah Subhanahu wa taala fil bidayati ing dalam kawitan. Tanda-tanda orang yang sukses di akhir perjuangan adalah kembali kepada Allah sejak awal permulaan. Tanda-tanda orang yang sukses di akhir perjuangan adalah orang yang kembali kepada Allah sejak awal permulaan. Sampai sini sudah paham? Sudah ya? Sudah, mari kita tutup. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak nyontohkan jenengan. Nek jenengan sih jelaslah wajah-wajah jam 2 malam lah ya. Nyontohkan diri saya saja. Pada saat HP sudah di alarm, kadang HP 2 sekalian di alarm. Ya, HP 2 di alarm. Niat di dalam hati ingin banget yang namanya sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud dan sebagainya. Kemudian pada saat itu jam 2:30 atau jam 2 ya, jam 2:30 atau jam 3 kadang itu HP berbunyi, dan dilalah itu tangan kok yo kreatif banget. Tiba-tiba tangan itu mengambil HP dan langsung mematikan alarm sambil nangati ngomong kok ngene, setah 5 menit maneh. Terus bareng ngono bablas tekan subuh. Subuh itu pas adzan atau pas qomat? Insyaallah. Itulah bila diri kita memulai sebuah perjuangan ibadah dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Logika simpelnya, panjenengan misalkan kepengen sowan siapa sing rotok keren sekalian, Raja Salman dunia Saudi. Ora tanggung-tanggung sangelang Raja Salman teng Saudi. Saya tanya, kalau itu atas kemauan diri, kemungkinan ketemunya besar atau kecil? Kecil. Sopo sih ketemu Raja? Sangat kecil. Andai pun ketemu kira-kira sebentar atau lama? Sebentar, malah cekel satpam ini. Lain cerita, apabila kita datang kepada Raja Salman memang atas dasar undangan, beliau yang undang, kira-kira kemungkinan ketemunya besar atau kecil? Besar. Besar. Sebentar atau lama? Lama. Dan di duit piye? Sangoni. Paham ya? Karena keinginan sana.
Ibadah, Pak. Ibadah itu undangan dari Allah. Mulai paham ya? Ibadah itu undangan dari Allah. Jangan pakai hawa nafsu, aku kudu iso tahajud. Itu mulai dari diri sendiri. Setiap kita harus sadar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kita tak punya kekuatan, kita tak punya daya, kita tak punya upaya apapun kecuali memang Allah yang kasih. Sehingga sejak start keinginan ibadah itu sudah harus melebur pada apa yang Allah kehendaki, pada apa yang Allah ingini. Ya Allah, Kau lahirkan aku di sini. Ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk ibadah kepada Engkau. Kau yang perintah, Kau yang undang, Kau yang ingin, Engkau yang cinta dengan cara aku beribadah kepadamu. Maka ya Allah, labbaik. Labbaik itu artinya apa? Saya memenuhi panggilan. Jadi beda antara orang ibadah dengan inisiatif diri dengan ibadah atas kesadaran diri kita ini yang ngasih kekuatan Allah, yang ngundang juga Allah, yang nolong juga Allah. Maka sejak awal kita kembali kepada Allah. Nah, ini mulai jelas ya. Understand? Yes. Alhamdulillah. Anda sih ngerti yes barang kan? Min alamatin najah fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Tanda-tanda orang sukses di akhir perjuangan justru kembali kepada Allah sejak awal permulaan. Sejak awal permulaan. Tuh, contoh dalam urusan ibadah. Jadi saka ngarep ki wis memang sadar. Kita ibadah itu memang yang mentenagai, yang menfasilitasi, yang mengundang adalah Allah dengan rahmatnya. Syariat ini kita diatur sedemikian rupa, misalkan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu rahmati Gusti Allah. Jangan dikira itu beban, itu rahmati Gusti Allah. Mau pakai pendekatan apa saja saya berani, bahwa itu rahmati Gusti Allah. Nek orang percaya, saya dulu pernah kalau tidak salah itu di tempat kantor Pak Bejan zaman awal-awal dulu itu. Kita ngaji itu rutin Pak Bejan ya. Itu pas awal-awal ngaji kan icik rada angel-angel ngeten to. Salat tok wis matur nuwun lah segampangane. Awal-awal. Lah karena orang itu agak sulit memahami bahwa syariat, tata aturan pernataan agama Islam ini adalah kasih sayang Allah, itu kan sulit dipahami. Wong ya dikon salat, duit-duit ya kudu sedekah, kudu zakat. Mosok kok ngene rahmat, mosok kayak gitu kasih sayang. Kan agak sulit. Wong kepingin nesu kok ya dikon syukur barang. Itu kan secara logika biasa orang menangkap itu kan mosok kayak gitu rahmat, kayak gitu kasih sayang. Akhirnya saya gini kan, wis gini aja. Kita bagi dua. Kelompok A sama kelompok B. Kelompok A ikuti syariat-syariat Allah, ikuti tata aturan Allah. Oh ya, sholat, nah untuk rezeki alhamdulillahirabbil alamin. Belum dapat ya kita husnudzon, mungkin akan dikasih lebih besar gitu-gitu. Kayak wudu. Lah yang satunya, kelompok satunya sekalian tinggalkan itu saja. Sekalian tinggalkan, wis ora usah nganggo salat, ora usah nganggo wudu, kono maksiat sing akeh, ora usah seneng syukur, ora usah nganggo sabar. Kira-kira telung sasi ki dadi apa? Ndak karu-karuan kan? Berarti aturan-aturan Allah ini kira-kira jahat atau rahmat? Anda dicabut dari dalam diri kita, wis ora usah nganggo salat blas. Dalam satu RT misalkan, bulas ora ana wong salat, ora ana wong syukur, ora ana wong sabar, ora ana wong ngapura. Kira-kira sing dadi apa sak RT kuwi? Berarti tata aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu jahat atau rahmat? Kasih sayang. Maka orang-orang yang min alamatin najah fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Orang-orang yang memiliki tanda kesuksesan di akhir perjuangan adalah sejak awal permulaan ia sudah kembali kepada Allah. Sejak awal dia sholat,
Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kau beri aturan saya untuk sholat zuhur, untuk sholat asar dan sebagainya. Dengan adanya kesadaran seperti itu, sejak awal pasti nanti sholatnya lebih enak timbang daripada wong sing nek krungu adzan zuhur mana cepete. Loh, cepete wis asar, orang enak-enak wong jago kok. Ini sholatnya tidak ada nikmat sama sekali kalau begini. Maka sejak awal itu sudah kembali kepada Allah, akan menentukan nanti pas sholat kayak apa. Akan menentukan. Nah, kembali lagi ke contoh sholat tahajud kayak tadi. Lain cerita apabila keinginan kita tahajud bukan atas dasar inisiatif, bukan atas dasar semangat diri, tapi diyakini sejak awal kembali kepada Allah, kembali diyakini bahwa itu adalah rahmat Gusti Allah. Ya Allah, saya senang ya Allah, Kau jadikan aku ini sebagai seorang hamba Engkau. Coba bayangkan kalau kita ini bukan hamba Allah, kau yang ngomong mete coba. Untung kita ini menjadi hamba Allah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kafani, cukup bagiku abadallah, sebagai hamba Allah, cukup bagiku. Loh, betapa tidak cukup. Di awal-awal orang zikir la ilaha illallah itu disarankan dalam thariqah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, yang sudah jelas tahu persis diri kita tiap hari banyak dosa, kok masih tetap ditampung seluruh rahasia-rahasia dosa kita dan kita masih dikasih nikmat. Coba nek sing dadi Gusti Allah koncone dhewe nglakoni salah diapake kira-kira? Mboten ndang wingi-wingi no. Maka untung yang menjadi Tuhan kita adalah Allah. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan. Sejak awal kita ibadah kalau pakai cara seperti itu, kembali kepada Allah, Allah nolong, kitanya pun nikmat. Amin Allahumma. Dilalah jam 3 kadang-kadang alarm sih belum bunyi, tapi Allah sudah undang kita melalui sesuatu yang jelas membuat kita bangun. Apa itu? Anak nangis, ya, anak nangis. Atau kita dilalah digawe enteng bangun gitu aja, kaya ana sing buka. Ini jauh lebih indah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu ya. Tema kali ini kita pertama adalah segala sesuatu itu dimulai dari eling dulu. Ojo wis terakhir baru eling. Nah, ini dalam urusan ibadah. Demikian pula dalam urusan ibadah seperti sedekah, Pak. Nek jenengan kersa neliti Al-Qur'an itu bahasanya unik loh. Al-Qur'an itu bahasanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari rezeki yang kami berikan, kami itu berarti Allah, mereka yunfikun, berinfak. Alias berarti rezeki itu milik siapa? Milik Allah. Rezeki itu milik Allah. Berarti pada saat kita sedekah sebenarnya kita itu ngasih atau menyalurkan. Menyalurkan. Konyol enggak kalau ada orang bilang, "Nyo iki saka nggon aku." Mulai tambah matur nuwun ngono lho. Konyol kan? Misal gini, panjenengan dititipi dari kantor untuk menyebar sembako namanya oleh bos, sembako oleh bos. Terus kemudian itu yang semestinya dari kantor, itu yang semestinya dari bos, suruh nyebarkan sembako di mana daerah-daerah orang yang membutuhkan misalkan begitu. Lalu kemudian pada saat kita membagi-bagikan gitu sambil kita, nih walaupun sedikit, nih dari saya, nih dari saya, nih dari saya. Terus kemudian bose karo nang buring nih. Kira-kira kita diapakan? Hah?
Dina Pak Ge. Dipancal. Lah, sejatinya setiap rezeki yang kita sedekahkan itu milik big boss, bos besar pemilik bumi langit seisinya, yakni siapa? Kok iso-iso neng kok meniki iso nggon aku ki piye? Apa ya ora sembrono banget yo. Ya untung ora dipancal ki mau. Masyaallah. Maka sejak awal kita mau sedekah lu sudah disadari ini milik Engkau ya Allah yang harus aku salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya untuk keluarga aku. Kan enak kalau begitu. Maka betul min alamatin najah fin nihayat ar-ruju' ilallah fil bidayah. Tanda-tanda orang sukses nanti ibadahnya adalah sejak awal dia sudah eling, sejak awal dia sudah kembali, sejak awal dia sudah sadar. Ora terus kemudian ngenteni akhir, alhamdulillah wis iso ibadah. Enggak, soko ngarep. Dari depan. Berarti mulai besok kira-kira nek dong pas lagi siaran sedekah di masjid itu dari fulan bin fulan atau dari sinten? Ya. Maksud saya ini biar di hati kita masing-masing. Adapun mungkin di lisan monggolah bahasane napa mawon, tapi hati kita haruslah bisa membedakan bahwa ini benar-benar saka ngene Gusti Allah, kemudian kita hanya menyalurkan. Kalau kita mengatakan bahwa itu milik kita, loh apa sih yang milik kita? Apa sih yang milik kita? Kalau memang itu mata adalah milik panjenengan, milik kita masing-masing, mata itu milik saya, milik panjenengan itu, kudune pas meh loro lodoan bahasa Indonesia apa? Belean, itu bisa ngatur, hei mata jangan belean. Ternyata bisa ndak? Ndak bisa. Jadi ngene dhewe kok ora iso. Titipan Allah. Kalau memang itu hidung adalah iki lho irunge sampai irungku gitu misalkan. Itu milik kita, mestinya kita bisa mengatur kapan kudu pilek, kapan ora pilek. Ternyata untuk mengatur kita tidak pilek saja angel. Bedake sing pilek biasa sama sing anyar iki napa niku? Harusnya kan kita bisa ngatur kalau milik kita sendiri. Bukan, ternyata itu titipane Gusti. Maka dalam setiap gerak langkah nek wis mulai ngaji tasawuf seperti ini, tidak usah nunggu di tengah apalagi di akhir baru kita kembali kepada Allah. Namanya tawakal itu dari depan sudah kembali kepada Allah. Termasuk ya ini nomor 2, termasuk ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Ibadah napa? Ghairu mahdhah niku apa? Tidak langsung, ya kerja itu juga diniatin apa? Ibadah dan sebagainya. Terus ikhtiar kesembuhan itu juga diniatin apa? Ibadah. Kadang-kadang kita ini ilingi pas terakhir. Karena wis biasa dilangganan nek lara mumet model kok ngene iki obate iki. Terus apoteke kono, doktere kae, jodoh nek ora kae ora dadi. Bertahun-tahun seperti itu misalkan. Umpamanya. Lah besok terus kemudian loro sing kok ngono ki ora mari. Goleki maneh ana wong informasi, iki ana sing jos banget ki dimek tok mari lho. Teko ya ora mari. Sesuk maneh ada lagi informasi, ora nganti dimek. Sebul tok. Sing iki oleh iki malah aku nganggo foto tok kok. Umpamane gitu. Mari. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak menyalahkan itu semua apabila ada tawakal sejak awal. Tapi umumnya kita ndak. Setelah rono rene ora mari terus akhirnya ngene, ya Allah, memang hanya Engkau yang Maha menyembuhkan. Gini cara malaikat seneng keledek rodok guyon, lah wit iki ming ndi. Kan ngono ta. Maka alangkah indahnya begitu tek loro, ya Allah, tubuh ini juga titipan Engkau, nyawa ini juga pemberian Engkau.
suka-suka engkau ketika engkau menjadikan saya ini sakit, pasti ada hikmahnya, karena memang engkau tidak pernah zalim ya Allah. Lagi ini aku mau melakukan ibadah bernama ikhtiar, datang ke dokter secara zahir, secara hati eling karo Gusti. Jadi kalau orang bertawakal itu orang berkata tawakal kok dhisik lebar ikhtiar maksimum baru kita mboten kados niku nek mun ngaos tasawuf. Sejak awal kita berangkat ke dokter, dari awal sing ngasih kesembuhan, sing ngasih sakit semuanya Allah. Saya datang ke dokter karena memang Allah yang perintah aku untuk ibadah dengan cara ikhtiar. Jadi tawakal saka ngarep. Yo karo ikhtiar. Alangkah indahnya kalau ikhtiar itu sudah ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Apa terus kemudian kita tidak melakukan sesuatu? Kalau sudah kembali kepada Allah sejak awal, apa terus kemudian kita tidak menyelesaikan perkara, menyelesaikan persoalan, tidak ke hukum, tidak ke hakim, tidak, ya monggo silakan itu. Tapi saya tanya, ngurusi masalah kecil maupun besar dalam kondisi hati yang belum semeleh kepada Gusti Allah, dibanding dengan ngurusi masalah yang hati itu sudah semeleh. Semeleh itu bahasa Indonesia ini apa tuh? Pasrah. Ya, pasrah, tapi bukan pasrah dengan keadaan ya, lain. Nek pasrah dengan keadaan, wis aku wis pasrah. Lah wis salat burung, ya urung, aku ora perlu salat. Nah, itu namanya pasrah dengan ini salah ini. Ini salah 100%. Tapi yang dimaksud pasrah adalah kepada yang Maha Rahman Rahim. Sehingga kalau ditanya, wis pasrah karo Gusti Allah, wis pasrah. Lah wis salat burung, ya urung sih. Ya jamane salah. Pasrah karo Gusti Allah, ya wis sak kudune napa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, menyelesaikan problem kecil maupun besar dalam hati yang masih kemerungsung dengan hati yang sudah semeleh, dengan hati yang sudah tawakal semeleh, rasanya sama atau beda? Beda atau beda banget? Nah, maka dari awal tanda-tanda kita sukses di akhir itu adalah kembali kepada Allah sejak, bukan kembalinya nanti pas akhir, boten, kembalinya sejak awal. Hanya itu yang mau saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Ini janjane ngaji ini ringan atau berat nih? Ringan lah ya. Sing cok berat apa nih? Masya Allah. Ya Allah ya Rahman. Edan nggih. Demikian pula dalam hal mendidik anak, mendidik istri. Kadang-kadang dewi ini eling wis terakhir, wis lebar jewer, wis lebar nesu, terus bareng nang masjid kelingan nyesel. Iya anak-anakku dhewe tak jewer nganti kok ngono kae. Ya eling kembali kepada Allah tapi wis kaset. Harusnya nek ngaji kita bareng-bareng seperti ini sejak jadi sak durunge ngandani wis nganggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak adalah amanah Engkau ya Allah. Saya diberikan oleh Engkau untuk beribadah, berikhtiar bernama nasihat. Ya Allah tolong aku dalam memberikan nasihat kepada anak. Soal kemudian kudu nesu secara zahir monggo. Tapi hati berdoa. Wong biasanya dhewe iki nek kadung nesu terlalu menjiwai niku lho. Gino mboten. Khusyuk. Padahal kudune nek sekolah anak kan zahire tok, ati ndonga. Jane niku gampil napa angel niku? Jane. Paham kan kita sebenarnya nggih? Kudune ati ndongake karena begini, nasihat itu adalah ibadah. Betul atau tidak? Oke, nasihat, mendidik anak, tarbiyah itu adalah ibadah. Yang dengan ibadah bernama tarbiyah, bernama nasihat itu diharapkan muncul hidayah. Lah kalau dikotori dengan nesu, dikotori dengan ngunek-unek, dikotori dengan menghina dan sebagainya, apalagi dengan kata-kata yang kotor, kasar dan sebagainya, itu tidak jadi ibadah. Tercampur. Kalau tidak jadi ibadah, mana mungkin turun hidayah? Yang rugi siapa?
diri kita sendiri. Nah, itu Pak Bu rahimakumullah. Itu kalau ke anak, Pak. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti sayang kepada anak, sehingga selalu mendoakan. Dan boleh kalau urusan anak itu, ini mumpung ketemu aja, boleh kalau urusan anak itu secara zahir ketok rotok nesu, tidak apa-apa. Tapi hati tadi apa? Berdoa, sayang dan sebagainya. Ya mung kandalane tadi itu kadang kekhusyuan nesunya. Itu kalau kepada anak. Lah, demikian pula setiap kita saya yakin sekali pasti juga sayang kepada orang tua. Walaupun kita sudah punya anak, kita sudah tua, kalau masih punya orang tua, hukumnya masih juga anak. Betul atau tidak? Lah, nek kepada orang tua lain cerita. Nek kepada orang tua, hati sayang mendoakan, zahir juga tetap sayang mendoakan. Kadang-kadang saya melihat di beberapa tempat anak yang masih punya orang tua, yang orang tuanya sepuh, perhatian, bagus, namanya juga sayang. Mengurai sombitake zahir karo batin. Ibu ki angel mendikandani pangan maneh kok ngono kuwi, stroke malah dais ngono. Ini perhatian ndak? Perhatian. Ini sayang ndak? Sayang, tapi zahirnya ndak boleh begitu. Beda nek karo anak. Bon paham nggih? Bapak iki keluyuran tok wis tuwa keluyuran ngono apa meneh. Loh, itu perhatian kan, betul? Itu perhatian. Itu kan juga berangkat dari rasa sayang. Tapi zahirnya tidak boleh begitu. Lain dengan anak. Kalau anak, hati sayang. Semua yang hadir di sini kalau kepada anak, kepada orang tua sama-sama sayang. Tapi kalau ke anak, hati sayang, zahir boleh tegas. Sementara ke orang tua, zahir batin harus sayang. Sepakat? Jaluk mangan maneh. Mau kan wis apa-apa. Ini kan ngono keluargen piye? Sebenarnya ya perhatian ini. Mau ya ora kenapa ngono to. Lambunge kuwi lho, lambunge wis lara-lara watuk semenggik-menggik ngono. Naudzubillahi min apa nama ngatos niku lah. Ya Allah. Lah biar tidak kebacut seperti itu, pahami ilmu ini. Eling karo Gusti Allah, ojo nganti kasep. Jangan di tengah, jangan di akhir, tapi sejak napa? Awal. Dadi meh ngendikan napa mawon, kullu amrin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala kebaikan, kata Rasulullah, yang tidak diawali dengan bismillah. Bismillah itu tegese kembali kepada Allah, nyebut asma Allah, menggunakan, memakai, ditenagai oleh Allah, meminta pertolongan kepada Allah, ada kesadaran bahwa Allah yang bisa begini dan begitu, kembali sejak awal bismillahirrahmanirrahim, itu harusnya begitu. Lah kalau tidak seperti itu, kata Rasulullah, fahuwa abtar, maka pasti tercerabut dari keberkahan. Jadi orang memulai segala sesuatu kebaikan kok tidak kembali dari awal, bahwa abtar, tidak kembali kepada Allah sejak awal, bahwa abtar, orang berkah. Bukan hanya jadi uring-uringan, tapi kehilangan berkah. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil